Aksi yang ditampilkan oleh media sosial bukan lagi semata-mata milik manusia, bukan pula milik media teknologi, tetapi aksi itu milik asosiasi mediasi, persekutuan antara manusia dan benda yang mengalami proses pertukaran kompetensi, saling menawarkan peluang baru, tujuan baru, dan fungsi yang baru. Wilfriedus Demetrius Siga dan Christine Seva dari Fakultas Filsafat dan Chandra Wijaya dari Fakultas Teknologi Informasi dan Sains melaporkan hasil riset dengan judul Humaniora Digital, Merawat Nasionalisme Melalui Media Sosial. Penelitian ini adalah upaya untuk mengeksplorasi dan mengkaji humaniora digital sebagai ruang baru untuk menumbuhkan semangat nasionalisme melalui media sosial. Reuters Institute Digital News Report 2021 dalam laporannya menyebutkan bahwa para pengguna layanan digital secara daring membagikan informasi melalui media sosial, pesan singkat dan email sebanyak 39%, melalui WhatsApp 87%, YouTube 79%, Facebook 65%, Instagram 66%, Twitter 37%, dan Telegram 41%. Hootsuite WR Sosial menyebutkan di Indonesia, rata-rata setiap hari waktu menggunakan media sosial melalui perangkat apapun selama 3 jam 26 menit. Topik yang paling banyak dibicarakan oleh netizen atau yang biasa disebut dengan buzz, antara lain politik, ideologi, nasionalisme, infrastruktur, pekerjaan, ekonomi, ekologi, dan startup. Hasil survei LSI DNIJA sejak 2005 sampai 2018, jumlah warga yang pro Pancasila semakin berkurang setidak-tidaknya 10%. Humaniora digital adalah kombinasi humaniora dan teknologi informasi untuk eksplorasi isu-isu penting dalam bidang humaniora demi menciptakan kolaborasi sosial yang sejalan dengan nilai-nilai humanisme seperti keberagaman, toleransi, dan nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap politik atau pemahaman suatu bangsa yang memiliki kebudayaan yang selaras, ikatan wilayah, dan memiliki tujuan dan cita-cita sehingga timbul integritas untuk mempertahankan negaranya. Sedangkan media sosial didefinisikan sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten pengguna. Ada 3 rumusan masalah dari penelitian ini. Bagaimana peta pemanfaatan media sosial memberi dampak dalam merawat dan menumbuhkan nasionalisme? Bagaimana membagikan konten media sosial yang bermuatan nasionalisme sehingga mudah dipahami oleh generasi muda? Apa saja konten yang perlu dipublikasikan melalui media sosial sebagai bagian dari proses pendidikan warga negara yang menjunjung tinggi nasionalisme? Merujuk pada uraian di atas, urgensi dari penelitian ini sebagai berikut. Literasi media dan bermedia sosial secara cerdas dan bijak bagi generasi muda, mendorong generasi muda untuk memanfaatkan media sosial yang memberi dampak positif dalam merawat dan menumbuhkan nasionalisme serta bangga sebagai bangsa, mendorong generasi muda membagikan konten media sosial yang bermuatan nasionalisme sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Penelitian menggunakan metode mixed method, pendekatan kuantitatif menggunakan teknik survei, sedangkan untuk metode kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pendekatan etnografi dalam praktik bersosial media yang disajikan secara deskriptif. Data demografi media sosial yang diambil adalah unggahan konten digital sejak November 2020 sampai Maret 2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purpose sampling, yakni generasi muda di rentang usia 18-22 tahun berjumlah 233 orang yang berdomisili di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan beberapa kota lain. Analisis data virtual dan survei riset ini mengacu pada tindakan memproduksi, mengkonsumsi, menciptakan, dan menetapkan posisi dirinya dalam bermedia sosial. Data yang peneliti peroleh dari Drone Emprit Academic menunjukkan bahwa selama periode November 2020 sampai Maret 2021 terdapat 6.134 ekspresi nasionalisme di media sosial, khususnya Twitter. Merujuk pada keseluruhan data yang diperoleh terdapat mention sebanyak 18,83%, replay 14,31%, dan retweet sebanyak 66,86%. Dengan 3 provinsi teratas yang melakukan respon terkait postingan tentang nasionalisme, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang diperoleh juga dianalisis berdasarkan 3 tipe sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral. Terdapat sentimen negatif sebanyak 2.578, sentimen positif sebanyak 3.037, dan netral sebanyak 519.
Tipe sentimen di atas kemudian diperoleh 3 provinsi yang menyebarkan sentimen positif, yaitu DKI Jakarta sebanyak 84, Jawa Barat 78, dan Jawa Timur 60. Jika dilihat berdasarkan kota, 3 kota yang menyebarkan sentimen positif tertinggi adalah Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Sedangkan untuk sentimen negatif, Jawa Barat menduduki posisi tertinggi dengan 89 buah, DKI Jakarta 39 buah, dan Yogyakarta 35 buah. Data yang diperoleh dari Drone Empiric Academic kemudian dielaborasi dengan data survei. Survei menunjukkan bahwa topik budaya sejumlah 63%, topik ekonomi 49,4%, politik 48,9%, agama sering diakses 42,9%, dan topik nasionalisme 36,5%. Responden juga masih meyakini bahwa Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa yang diekspresikan melalui sikap toleransi, cinta tanah air, dan anti-radikalisme. Namun yang perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa sikap anti-radikalisme memperoleh persentase yang sangat kecil, yaitu 2,1%, karena sikap ini diterima sebagai wacana publik dari sebuah sikap nasionalisme. Di lain pihak, sikap anti-radikalisme juga dianggap sebagai sebuah pilihan pribadi karena sering bersinggungan dengan isu agama. Temuan yang menarik yaitu adanya pergeseran makna nasionalisme sebagai paham atau sikap seorang negarawan bergeser ke tindakan praktis. Nasionalisme diterima dan direspon sebagai sebuah bentuk keprihatinan sosial yang menuntut sebuah solidaritas sosial. Menurut responden, peristiwa sosial yang paling ingin dikomentari atau ditanggapi adalah topik tentang bencana termasuk krisis pandemi. Ekspresi yang kemudian menjadi tren di media sosial berwujud tagar. Hasil survei kemudian menunjukkan bahwa salah satu cara yang dianggap familiar dan populer adalah menyematkan tanda tagar pada sebuah postingan media sosial. Nasionalisme bukan lagi soal gerakan ideologi, tetapi bagaimana menyerukan tagar dan kemudian menjadi trending topik demi membangun semangat nasionalisme dan tanda keterlibatan generasi muda pada persoalan-persoalan kemanusiaan, berempati terhadap persoalan bangsa, dan tentunya mendorong banyak orang untuk terlibat. Generasi muda perlu didorong untuk mengembangkan cara berpikir kritis dan analitis dalam bermedia sosial sebagai saluran informasi yang mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme. Pertama, perlu dilakukan peningkatan literasi kritis terhadap media. Kedua, generasi muda perlu menyadari bahwa media sosial tidak netral, selalu ada kepentingan di dalamnya, mencari keuntungan secara ekonomi, sosial, bahkan kekuasaan. Maka generasi muda perlu belajar untuk memahami mekanisme, teknik, dan trik media sosial agar tidak mudah dimanipulasi. Ketiga, generasi muda mampu menciptakan kohesi dan loyalitas antara individu-individu yang berpartisipasi dalam ruang virtual. Ini adalah bukti bahwa generasi muda tidak antisosial. Keempat, generasi muda perlu dilatih untuk tetap bijaksana dalam menyampaikan pesan, bukan karena emosi sesaat. Tantangan humaniora digital saat ini dapat dihadapi melalui praktik baik yang berdampak luas. Kata-kata harus diwujudkan dalam tindakan, karena dalam dunia digital, kita tetap bertindak strategis, menyatakan emosi, dan bertindak moral. Terima kasih.